Akhirnya komplit sudah data dari 3 CPU mobile yang ditujukan untuk laptop tipis tapi powerful. Ada 3 kandidat dari brand yang sama, yaitu pertama Asus VivoBook S14 OLED yang pakai AMD Ryzen 9 AI 365 yang di depan gua sekarang, dan ada VivoBook S15 OLED pakai Snapdragon X Elite, udah pernah kita review juga, dan yang terakhir ada Asus ZenBook S14 OLED yang menggunakan Ultra 7258V. Ketiga dari CPU laptop ini memiliki karakter yang mirip-mirip, tapi kita lihat aja langsung siapa yang paling terbaik dari data yang udah kita dapatkan. Hadirnya seri AMD ini menurut gua bisa bikin seri lainnya kalang kabut karena datang yang paling akhir langsung membabi buta. Seri yang gue pegang ini menggunakan AMD Ryzen AI 9 365 yang mana punya 10 core 20 thread dengan maksimal boost clock sampai 5 GHz. Bawa nama AI, pastinya seri ini juga sudah ada NPU dengan nama AMD XDNA NPU dengan 50 TOPS yang gunanya untuk menjalankan berbagai workload AI dengan lebih efisien. Buat gamingnya sendiri, AMD menggunakan Radeon 880M yang sudah bisa diajak kerja hiburan gaming kompetitif ratusan FPS, bahkan gaming AAA pun bisa di laptop kayak gini. Dari sini harusnya udah bisa terlihat lah bahwa CPU ini terlalu kompetitif ketika disandingkan dengan CPU kompetitornya. Lihat aja nih performa AMD, bisa ngebantai semua lawannya hingga 46% di Cinebench R23. Di raw performance CPU-nya sih sebenarnya udah bisa nyamain performance desktop CPU. Coba nih kalian tes Cinebench R23 laptop kalian atau desktop PC kalian. Komen hasilnya. Kasih tahu CPU-nya apa dan hasilnya berapa. Apakah lebih kencang dari laptop setipis ini apa malah jauh di bawah laptop tipis kayak gini. Buat desain gambar atau video ataupun rendering 3D, laptop ini juga masih bisa diandalkan pakai banget. Rendering video pakai Adobe Premiere resolusi Full HD maupun 4K masih bisa selesai kurang dari 2 menit. Kalau dibandingkan sama kompetitor lainnya itu malah jauh ketinggalan juga. Perbedaan itu hampir 1 menit. Apalagi Snapdragon nih, pas dulu kita tes belum bisa jalankan Adobe Premiere. Rendering 3D di Blender juga masih bisa dipakai walaupun akan makan waktu agak lama sampai 2 menit lebih untuk rendering gambar BMW. Tapi untuk proses desainnya smooth tanpa hambatan. Sebelum kalian keluar-keluar, kenapa kita bandingkan AMD Ryzen AI 9 365 sama Intel Core Ultra 7258V? Karena yang kita review adalah AMD Ryzen AI 9 365 yang mana seri paling rendah. Dan Intel Core Ultra 9200V itu belum rilis di Indonesia. Jadi menurut gua sih masih cukup fair lah. Nanti kalau udah ada Ultra 9, kita akan bandingkan juga dengan Ryzen 9 370 versus Ultra 9-nya. Seperti apa? Apakah Intel bisa catch up dengan AMD atau malah ya sama aja? Nah, kalau untuk gamingnya sendiri masih konsisten merajai. Gaming kompetitif di resolusi native bisa sampai ratusan FPS. Gaming AAA di resolusi Full HD dengan settingan medium ke bawah bisa tembus sampai 30 FPS ke atas. Dan gua agak kaget nih, IGP-nya ini bisa main game AAA. Alasan kagetnya sih sebenarnya simple banget. Ini bukan laptop gaming tapi punya grafik yang kencang banget. Kalau untuk laptop dengan CPU Snapdragon, game AAA untuk sekarang masih banyak banget game-game AAA belum bisa jalan. Yang cukup asik sih sebenarnya performa on battery-nya. Bisa dibilang performanya ini sama, bahkan ada di beberapa game on battery-nya itu lebih kencang. Asumsi gue sebenarnya itu cukup simpel di sini. Ketika di charge, power yang diberikan itu tuh pasti lebih gede. Jadi membuat suhu CPU dan GPU-nya lebih tinggi dan juga mengakibatkan GPU clock berjalan lebih rendah karena suhunya yang lebih tinggi. Sementara on battery power limitnya itu lebih rendah sehingga menghasilkan suhu lebih rendah juga dan GPU-nya di sini bisa menjalankan boost clock lebih tinggi. Makanya di beberapa game AAA itu skornya jauh lebih tinggi. Untuk stability performance sendiri untuk AMD dan Snapdragon itu harus diacungi jempol. Dengan body yang tipis kayak gini bisa mempertahankan performa dengan sangat stabil. Sedangkan Intel sangat disayangkan tingkat kestabilan performanya nggak sebaik AMD dan Snapdragon. Pada AMD juga kelihatan daya yang dipakai untuk prosesornya ini bisa sampai 60-an watt dan stabil sekitar 50-an watt dengan suhu maksimum di 98 derajat Celcius dan suhu permukaan paling tingginya itu ada di 43 derajat Celcius di keyboard dan 47 derajat Celcius di sekitar exhaustnya.
Nah kalau ngomongin soal AI, AMD XDNA NPU yang punya 50 TOPS ini menjadi jantung dari Asus AI Copilot Plus PC ini. Hal ini juga memungkinkan laptop ini menjalankan berbagai tugas AI dengan lancar seperti mengaktifkan Microsoft Copilot dengan satu klik aja dan juga bisa memanfaatkan efek webcam real time dari Microsoft Studio serta meredam noise dan menambahkan teks atau terjemahan secara real time. Di aplikasi My Asus juga disediakan AMD Fluid Motion Frame yang bisa meningkatkan performa gaming menggunakan AI. Dan ada tambahan aplikasi Story Cube untuk simpan dan organize foto kalian dengan AI. Selain itu gue coba juga dengan LM Studio dengan model Llama 3. Sistem ini mampu merespon pertanyaan dengan cepat sampai 50 token per detik. Topaz foto dan video juga berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala sedikit pun. Selanjutnya gue mencoba Stable Diffusion yang diklaim khusus dirancang untuk Ryzen AI, yaitu Muse 2.0. Fitur generate gambar dari teks, mengubah karakter gambar atau mengubah coretan menjadi gambar bisa dilakukan dengan instan. Meskipun aplikasi ini memang dioptimalkan untuk Ryzen AI, tapi gua nggak nyangka aja secepat ini. Proses generate gambar hanya memakan waktu kurang dari 3 detik aja. Ini sudah sama proses upscalingnya, dan perlu diingat juga bahwa performanya ini tidak bisa dibandingkan langsung dengan aplikasi Stable Diffusion lainnya seperti Waifu Bench atau Automatic 1111 karena ini memang berbeda. Untuk load yang seberat ini memang yang bekerja keras adalah GPU-nya. NPU-nya bekerja ketika AMD XDNA Super Resolution-nya ini diaktifkan. Artinya bekerja ketika melakukan upscaling dari hasil image yang sudah di-generate secara langsung. Secara keseluruhan performa Ryzen AI ini sudah sangat memuaskan. AMD juga menjalin kerjasama dengan 150 ISV lebih dan menjanjikan semakin banyak aplikasi AI yang akan kompatibel dengan AMD ke depannya. Ngomongin jeroan yang lainnya, Asus juga sudah memberikan NVMe SSD 1TB dari Micron dengan kecepatan sampai 5000 Mbps. Memang belum yang tercepat tapi sudah cukup oke lah. Nah untuk memorinya sih, laptop dengan CPU Snapdragon itu menggunakan memori 16GB dengan clock 8448 MB transfer per second. Untuk Intel 258V menggunakan 32GB, cukup besar dan paling besar dengan memori clock 8533 MB transfer per second. Sedangkan AMD di VivoBook ini menggunakan 24GB 7500 MB transfer per second. Paling rendah memang, tapi untuk performa gamingnya masih bisa bantai semua kompetitornya. Tapi selain dapur pacunya yang kenceng di laptop setipis ini, daya tahan baterainya panjang juga. Dengan kapasitas 75 Wh, laptop ini mampu bertahan sampai 14 jam nonstop dalam pengujian PC Mark X Modern Office Battery Test. Ini sih cukup gila. Laptop tipis, powerful, performa on baterainya juga terbaik. Daya tahan baterainya ini lumayan panjang. Gak beda jauh sama Snapdragon yang mengklaim CPU-nya paling efisien. Cuman untuk Intel bisa mendapatkan waktu yang paling lama, ya ini hal yang wajar juga karena performanya pertama nggak sekencang AMD dan sekarang Intel nggak menggunakan hyperthreading lagi, sedangkan AMD masih menggunakan hyperthreading. Jadi kedua hal tersebut bisa buat Intel punya daya tahan baterai yang jauh lebih panjang daripada yang lain-lainnya. Untuk chargernya sendiri, Asus memberikan charger Type-C dengan besar 90 watt yang mana charger ini bisa kalian ganti ke merek lain yang lebih berkualitas mungkin atau yang lebih ramping supaya lebih hemat tempat dan lebih enteng buat diajak jalan. Kalau ngomongin desain, jangan salah, VivoBook S ini bukan VivoBook yang seri biasa. Seri S ini tampil jauh lebih premium dan desainnya itu lebih elegan dan berkelas. Laptop ini juga compact banget, hanya 31,05 x 22,19 cm dan ketebalannya itu hanya 1,59 cm aja. Dengan berat 1,3 kg aja, tambah charger 90 wattnya nggak sampai 400 gram, itu berarti sekitar 1,7 kg sama charger. Jadi kalian tuh nggak perlu repot cari tas besar atau cari tas yang kokoh gitu kan untuk nopang laptop ini. Sleep bag atau ditenteng juga udah cukup asik laptop ini. Keyboardnya sendiri TKL yang menurut gue punya feel premium, tombolnya empuk, nyaman buat dipakai kerja. Key travel dan jarak antar tombolnya juga pas, tapi bagian arrownya itu agak tipis. Ada juga backlit RGB, tapi satu zona. Tapi kalian bisa atur RGB dan efeknya itu lewat dynamic lighting yang ada di Windows-nya langsung, bukan di Armoury Crate atau software tambahan dari Asus. Untuk touchpad-nya sendiri luas, tapi gue ngerasa agak aneh di sini. Feel kliknya ini gue rasa sih kurang clicky aja gitu. Tapi gue nggak tahu ini unit gue doang atau emang semua kayak gini. Mungkin buat yang udah punya atau udah beli mungkin bisa komen menurut kalian gimana.
Tapi kalau menurut gua sendiri sih touchpadnya ini sudah cukup asik lah karena sudah dilengkapin smart gesture. Jadi kalian bisa atur volume atau kecerahan layar atau skip video. Jadi menurut gua ini sangat berguna lah untuk multimedia yang males gitu mencari tombol multimedianya itu yang mana. Oh ya, laptop ini juga sudah pakai AMD Ryzen AI. Jadi termasuk Copilot plus PC juga. Di keyboardnya sudah tentu ada tombol Copilot Plus yang gunanya untuk memanggil Copilot dalam satu klik aja. Keren atau gimmick? Ya kalian lah bisa jawab. Komen aja di bawah. Salah satu yang bikin terpesona 3 laptop dengan CPU baru ini adalah layarnya yang semua itu sudah menggunakan OLED dengan refresh rate sama 120Hz semua. Kalau untuk yang kita pegang ini menggunakan 14 inch dan bezelnya super tipis hanya 0,4 cm aja. Panel OLED-nya ini menggunakan resolusi 2,8K yang mendukung HDR dengan color 10 bit. Udah gitu layarnya juga sudah support Pantone Validated yang janjiin layarnya ini akurat. Untuk color gamutnya sendiri pada setting non HDR ada overshoot di color space sRGB yang mencapai 149%. Tapi untuk color space lainnya punya hasil yang cukup bagus di 93% Adobe RGB, 99,9% DCI P3 dan 78,7% Rec 2020. Tapi kalau kalian butuh banget sRGB-nya, kalian nggak mau overshoot kemana-mana, tinggal nyalakan aja HDR-nya dan sRGB-nya akan menjadi 99,9% dengan catatan color space lainnya itu juga akan turun. Untuk maksimum brightness-nya nggak terlihat perbedaan antara HDR dan non HDR, masih di sekitar 319 nits, lebih rendah dari klaim Asus yang sampai 400 nits. Tapi menurut gua masih cukup oke lah untuk dibawa kemana-mana. Asus juga memberikan opsi kustomisasi lainnya lewat aplikasi Splendid di My Asus. Di sini kalian bisa mengubah color mode, color profile, dan pengaturan lainnya sesuai kebutuhan kalian. Kalian juga bisa mengatur OLED care dan mengubah refresh rate dan mengaktifkan dynamic refresh rate juga. Saat dipakai untuk gaming, refresh rate-nya ini bisa naik sampai maksimal dan saat hanya ngetik-ngetik aja atau idle, itu akan turun ke titik minimalnya. Jadi fitur-fitur seperti inilah yang membantu baterai lebih efisien dan lebih tahan lama juga. Di sini nggak cuma visual layarnya aja yang cakep, audio di VivoBook S14 ini juga manjain telinga gua. Laptop ini sudah dituning langsung oleh brand audio yang cukup ternama yaitu Harman Kardon. Dengan konfigurasi dua down firing speaker, suaranya ini kencang banget, bassnya dapat, detailnya juga dapat. Mungkin ini berkat kolaborasi Asus dengan Dolby Atmos yang bikin pengalaman audio ini jadi lebih berkelas. Kalian juga bisa memilih audio profile sesuai selera atau kebutuhan kalian biar pengalaman mendengarkannya ini jadi lebih maksimal lagi. Dan kalau suaranya masih kurang kencang, ada fitur volume booster yang bikin semua suara di laptop ini akan jadi lebih nyaring lagi. Siapa tahu kan kalian mau nobar bola se-RT gitu kan dengan layar sekecil ini tapi orangnya banyak biar suaranya kedengaran. Nah, kalian tinggal hidupin aja fitur itu. Untuk urusan kamera, sepengalaman gua VivoBook ini selalu memberikan modul kamera yang cukup baik lah. Lihat aja nih hasilnya. Di pencahayaan kamar, cahaya ini masih terang, warnanya juga cukup akurat dan noise-nya nggak terlalu banyak. Kalau dicoba di setup studio gua, hasilnya sih jadi cakep banget. Dengan dukungan AI, kalian juga akan bisa mendapatkan manfaat dari Microsoft Visual Studio yang menambah efek seperti background blur, automatic framing, dan lainnya secara real time. Kalian juga bisa mengaktifkan fitur audio enhancement untuk menghilangkan noise saat meeting. Jadi suara kalian tuh bisa tetap jelas meskipun di sebelah mungkin ada yang lagi party atau yang lagi tukang-tukang. Dan gak lupa juga webcam ini sudah mendukung Windows Hello dan dilengkapi dengan webcam shutter untuk menjaga privasi kalian. Buat audionya ini yang lagi nggak pakai noise cancelling, suaranya jadi ada suara tukang-tukang di situ, lagi berisik gitu. Sekarang kita bakalan pakai conference AI noise cancellingnya. Suaranya bakalan jadi kayak gimana? Seharusnya sih bakalan kayak nggak ada noise-nya gitu ya. Ini juga bakalan sama sih, cuman bakalan jadi robotik, mungkin agak sedikit robotik aja. Soal konektivitas, Asus nggak pelit. Asus tuh memberikan satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang bisa jadi display dan power delivery juga. Dan ada dua USB 3.2 Gen 1 Type-A, satu HDMI 2.1, satu combo audio jack, satu micro SD card reader, dan satu USB 4.0 full function. Penempatan juga sudah enak banget. Kabel-kabel gede kayak HDMI itu ditaruh di sisi kiri. Jadi buat kalian yang gunain mouse di sisi kanan, nggak akan keganggu sama sekali. Sementara untuk konektivitas wirelessnya ada Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3.
Jadi setelah semua pengujian dan adu performa, Asus VivoBook S14 OLED ini dengan AMD Ryzen AI 9365 membuat posisi kakaknya si ZenBook jadi kelihatan agak sulit nih. Laptop ini bukan cuma cepet aja, tapi juga stylish dengan desain yang bikin mata melirik. Dalam duel melawan Intel Core Ultra 7 258V dan Snapdragon X Elite, VivoBook S14 OLED ini jelas keluar sebagai juara, terutama dalam rendering dan gaming. Bayangkan aja performanya itu bisa lebih kencang sampai 46%. Bahkan dengan kecepatan RAM yang lebih rendah dari Snapdragon X Elite dan Intel Ultra 7 258V, kecepatan IGP-nya tetap lebih gacor. Dan dengan tetap menggunakan layar OLED membuat laptop ini jadi paling cakep. Gilanya lagi daya tahan baterainya bisa tembus sampai 14 jam. Jadi siaplah menemani kalian seharian tanpa khawatir kehabisan baterai. Jadi buat kalian yang pengusaha muda yang kerjaannya itu nggak membutuhkan yang full performance banget atau nggak membutuhkan laptop yang menggunakan discrete grafik, ya laptop ini bisa jadi opsi terbaik untuk kalian. Untuk harganya sendiri, harganya masih masuk akal juga. Harganya itu cuma 21.999.000 dan di e-commerce pasti harganya banyak yang lebih murah lagi. Jadi buat kalian yang butuh laptop powerful, kenceng gitu kan, dan stylish juga karena pengen keren juga, ya Asus VivoBook S14 OLED ini jelas jadi pilihan yang sangat bijak. Tapi menurut kalian gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.